Saya berarti nggak bisa tidur ya. Memang kondisi Indonesia ini bikin kita nggak bisa tidur. Apalagi minoritas, aduh susah sekali kita tidur. Takut rumah kita ditimpuk, takut rumah kita di ini, anak kita di pesantren, takut diperkosa Pak Kiai. Itulah yang terjadi di Indonesia karena tidak berjalannya hukum yang bagus, tidak ditetapkan undang-undang yang bagus. Sama-sama nyolong ayam, ya hukumannya beda. Itulah Indonesia. Eh, Tanpa bermaksud ngeledek, tapi ledekan itu ya, ledekan ini adalah ledekan yang manis itu. Nah, saudara-saudara, judulnya ini adalah Orang Bima Naik Haji, obrolan malam. Berarti Abi ini menghina orang Bima? Enggak. Saya cerita fakta sosial yang terjadi di orang Bima. Kalau orang Bima naik haji itu kayak apa, begitu ya. Orang Bima kalau naik haji itu, pokoknya gelar haji itu lebih tinggi daripada gelar Pak Kiai, gelar Pak Ustadz, gelar sekolah doktorandus itu. Lebih tinggi gelar haji itu. Karena orang yang naik haji itu sudah pasti dia itu orang kaya. Pasti orang itu punya debit modal dan apa namanya, ya pokoknya dia punya kelebihan kekayaan, maka dia dapat haji, gelar haji. Haji itu bagi orang Bima itu disukai sekali, dihormati sekali karena dia sudah cium batu hitam. Jadi kalau orang sudah cium batu hitam, ya bayangkan nih batu hitam ini, bayangkan itu sudah terhormat. Karena kakek saya naik haji itu dia menjual 40 sapi zaman itu. 40 bukan 40 kerbau itu dijual untuk naik haji. Dan untuk mendapatkan naik haji itu naik kapal laut, kapal Arafat. Bisa 3 bulan perjalanan dari kota Bima itu sampai balik lagi di kota Bima. Dan ketika diantar untuk naik haji, naik ke kapal itu, semua keluarganya, anak-anaknya itu menangisi bapaknya. Bapakku naik haji, dan seterusnya penuh. Jadi mereka melambai-lambaikan tangannya, keluarga di bawah juga melambai-lambaikan tangannya karena akan meninggalkan Kabupaten Bima. Nah, kalau sudah meninggalkan Kabupaten Bima itu, perasaan orang naik haji itu ya sudah, dia akan pergi. Dan kalau mati di Arab Saudi itu adalah mati masuk surga, langsung masuk surga katanya. Makanya orang Bima naik haji, naik kapal Arafat itu, kalau balik ke Bima itu mereka sudah bersyukur luar biasa. Tapi kalau mati di sana, oh masuk surga. Sama-sama sukacitanya. Inilah dongeng orang Bima. Inilah keadaan orang Bima. Tapi sekarang sejak tahun 1976 itu naik haji itu sudah naik pesawat terbang. Enggak lagi naik kapal laut bukan pada sebelumnya itu. Kalau sebelumnya naik haji orang Bima itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, haji itu, nah kita ngomong dulu haji ini. Haji ini adalah ibadah jahiliyah yang diislamkan oleh Muhammad. Bacaan-bacaannya itu diganti dengan bacaan yang diislamkan oleh Muhammad. Jadi doanya begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
innal hamda wan ni'mah wal mulk la syarika lakal baik gitu. Padahal dahulunya ibadah ini adalah ibadah orang-orang mau pergi menjadi kafilah untuk pergi berdagang ke Syam, ke Syria, kemana-mana. Mutar dulu Ka'bah ini 7 kali putaran. Dan setiap kali putaran itu cium batu hitam itu yang disebut Hajar al-Aswad itu dicium. Itu zaman itu adalah sama dengan mencium kemaluan seorang perempuan. Jadi cium batu hitam itu sama dengan mencium kemaluan perempuan karena dari situlah semua manusia lahir. Dari situlah mau hebat, mau kaya raya, mau semiskin apapun, kepandaianmu kayak apapun, pintarnya dari lubang itu, yaitu lubang perempuan. Makanya harus dicium. 3 kali mutar itu artinya 3 kali mutar arca, berhala, ataupun kuil yang disebut Ka'bah itu. Ka'bah itu ya kuil, putarin. Sekali putar, cium kemaluan. Sekali putar, cium kemaluan. Itu zaman jahiliyah. Nah, setelah zaman Nabi Muhammad, itu di tawaf itu dibunyikan seperti tadi. Dengan doa-doa dan pengharapan, ya Allah anakku biar sukses, ya Allah biar anakku sukses. Ya Allah, si ini disebut nama anaknya Saddam Hussein, biarlah jadi orang hebat, ya Allah. Khomeini, ya Allah, biar jadi orang hebat, ya Allah. Muammar Gaddafi, anak saya itu biar jadi orang hebat, ya Allah. Lebih hebat anak-anak saya daripada saya, ya Allah. Gitu. Itu doanya. Doa setelah Nabi Muhammad. Jadi kemudian cium batu hitam itu, Hajar al-Aswad. Sekali putar cium batu hitam itu. Nah sekarang ini karena rebut-rebutan banyak orang injak-injak dan banyak mati ketika tawaf itu. Bayangkan 2.500.000 orang harus tawaf dalam waktu bersamaan, itu harus didoakan seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa cium batu hitam itu? Wah, ngeri sekali. Bagi badan yang gak kuat, jangan lewat di situ. Nanti mati kalau sudah keinjak-injak itu, udah selesai, sudah hidup kita. Oleh karena itu, Muhammad bilang, barang siapa yang bisa mencium batu hitam, maka segala dosanya yang dulu maupun yang akan datang diampunin. Maka kalau orang sudah pulang haji, itu sudah tidak ada dosanya. Dan kalaupun dia melakukan dosa lagi, ya sudah diampuni. Karena Nabi Muhammad sudah ngomongin seperti itu. Itulah cerita naik haji ini. Nah, orang Bima ini ada yang naik haji. Nah, orang Bima itu rata-rata istrinya 2, rata-rata itu. Jadi kalau ada orang Bima hanya punya istri 1, berarti laki-laki itu nggak laku, dianggap nggak laku. Itu orang Bima itu, otaknya itu. Orang Bima itu semuanya laki-laki itu rata-rata istrinya 2 minimal itu. Almarhum bapak saya istrinya 3. Dari istri ketiga itulah saya lahir. Mama saya itu Siti Salma Alwi, wanita yang membuat saya kapok hidup. Pokoknya takut sama ibu itu. Kalau bapak masih bisa saya akalin, mama ini, ibu saya Salma Alwi itu, waduh, mulutnya ampun. Semua orang gemetar di kampung itu kalau dengar suara mama saya. Haleluya. Nah, Haji Bima naik haji, bawa istrinya 2, Khadijah dengan Hasanah, gitu. Hasanah setelah tawaf, selesai tawaf,
doa, doa. Nah, ada doa pemungkas, doa sapu jagat, kata orang Jawa. Pokoknya setiap doa ditutup dengan doa itu. Bunyinya, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar gitu. Marah Khadijah kepada suaminya ini. Kok hasanah melulu yang dipanggil? Yang disebut namanya? Ngambek dia. Enak aja. Gara-gara punya istri kedua hasanah, lalu doanya hasanah melulu, hasanah melulu. Kok saya nggak disebut-sebut? Ganti dong dengan Khadijah. Rabbana atina fid dunya Khadijah, wa fil akhirati Khadijah, wa qina adzabannar. Kata suaminya, istriku, ini doa sapu jagat. Makanya Tuhan kasih saya ini hasanah ini supaya hidup kita semua enak, kata suaminya kepada Khadijah yang ngambek gara-gara hasanah melulu yang disebut. Tentu saja saudara Kristen yang nggak ngerti apa namanya, kurang lucu dengan cerita ini. Tapi ini bagi Muslim itu cerita lucu sekali. Ini Saifuddin Ibrahim ini emangnya kenapa sih selalu menghina Islam? Enggak, ini cerita ini sudah saya dapatkan sejak dalam Islam dulu. Karena bapak saya itu adalah guru haji. Orang yang mengajarkan manasik haji di kota Bima itu. Tanya aja nama almarhum Haji Ibrahim Manan itu pasti kenal semua, di Perado itu semuanya. Nah, ada lagi satu keluarga Bima. Satu keluarga Bima ini bawa lagi istrinya dua, gitu. Bawa istrinya dua sampai di sana di Arab Saudi setelah melakukan kegiatan ini ibadah haji itu, ya, dia ke hotel. Di hotel. Ya, karena istri dua ya boleh bertiga dengan cewek itu. Di sana boleh gitu. Yang nggak boleh itu ya dengan istri orang lain, nggak boleh itu. Jadi ada janda lalu dibawa dengan istri kita, satu janda, enggak, itu nggak boleh itu. Tetapi kalau kita punya dua istri, satu suami, kan bertiga satu kamar, itu diizinkan di hotel Arab Saudi itu. Dan dia punya surat bahwa mereka memang punya surat kawin masing-masing. Jadi ada 3 surat kawin di situ tuh. Jadi gitu. Nah, selesai ibadah, selesai melaksanakan kegiatan sholat, lempar jumroh, itu kan kembali ke hotel di Mina. Ya, suami ini sudah tenang lah. Ini masing-masing sebelum tidur, suami ini menyuruh dipijit. Dek, pijitin saya dong gitu. Oke, kata Aminah. Yang satu istrinya Aminah, yang satu istrinya Aisyah namanya. Nah, mijit si Aminah mulai dari atas ke bawah, si Aisyah dari kaki ke atas gitu. Pijit itu sambil ngobrol itu, sambil menaikkan birahi suami gitu. Itu jadi mijit itu untuk menaikkan birahi suami. Nah, itu orang Bima itu, orang Bima. Nah, naik, yang Aminah turun, sampai di tengah rebutan. Kata si Aminah, gua yang duluan pegang, katanya, yang tengah. Kata si Aisyah, gua juga dua. Akhirnya, aduh sakit, aduh jangan begitu dong, kata suaminya. Ampun. Makanya orang Bima jangan coba-coba punya 2 istri, 1. Ikutin Alkitab itu. Orang Madura juga, orang Bima aja Madura juga.
Pak Marmut, Pak Mahmud, ya. Tolong itu diperhatikan itu. Orang Madura itu suka banyak istri. Gitu. Supaya aman, cukup satu istri. Seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang dipertemukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi cukup satu suami untuk satu istri. Untuk membangun Indonesia ke depan yang damai dan sejahtera itu, tidak boleh kayak orang Bima yang kerjanya hanya kawin terus. Woi orang Bima, ya. Ini bukan menghina orang Bima, tetapi untuk memperbaiki budaya Bima supaya orang Bima itu benar-benar menjadi orang yang laku sosial di segala macam tempat, dan orang Bima akan terkenal. Dan gara-gara saya ini orang Bima, maka kota Bima itu terkenal, lebih terkenal lagi gara-gara Saifuddin Ibrahim. Dahulu adalah ustadz, sekarang menjadi pendeta. Jadi saya ini iklan gratis bagi pemimpin Bima, bagi siapapun. Makanya jangan marah-marah orang Bima itu menghina Saifuddin Ibrahim.